mesin bubut CNC adalah mesin bubut ya yang dalam mengoperasikan proses penyehatan bedak kerjanya itu ya oleh pahat dilakukan dengan pengendali ya atau kontrol menggunakan sistem numerik. Nah, untuk mengendalikan pergerakan pahat pada mesin perkakas menggunakan sistem koordinat. Jadi kalau bubut konvensional itu ya untuk membuat bedanya harus dioperasikan oleh operator ya, oleh orang ya. Tapi kalau untuk mesin bubut CNC mengoperasikan atau membuat bedak kerjanya itu ya dikendalikan oleh sistem kontrol yang menggunakan kode-kode angka ya yang berupa program. Nah, dari program-program itu ya tentunya supaya membentuk bedak kerja sudah dibuat sistem koordinatnya ya di dalam bentuk program. Itu pengertian atau definisi mesin bubut CNC. Nah, ini contoh-contoh mesin bubut CNC ya. Ini sebenarnya banyak untuk contoh ya, kalian bisa browsing ya di internet. Nah, ini hanya beberapa contoh saja. Nah, ini contoh training unit atau TU2A. Ini production unit yang kita punya ya Ahmadi, dan yang ini buatan Cina ya merek Shandong. Nah, ini hanya contoh saja lah. Oke, ini contoh beberapa mesin bubut CNC. Kemudian kita bahas tentang sistem koordinat ya atau sumbu mesin bubut CNC. Nah, untuk sistem koordinat yang digunakan adalah menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Nah, jadi mesin bubut CNC ini memiliki sistem persumbuan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Nah, kalau kita lihat gambarannya ya, ini ada bedak kerja yang dicekam ya pada pencekam di spindle. Nah, ini bedak kerja. Nah, yang warna merah ini sumbu X ya, jadi sumbu X itu melintang ya, pergerakannya itu menggunakan pergerakan eretan melintang. Nah, sedangkan untuk yang Z ini warna hitam, ini arah gerakannya memanjang ya. Gerakan atau sumbu yang digerakkan itu sumbu Z. Nah, itu untuk sistem koordinat atau sumbu mesin bubut CNC. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya, ini terlalu jauh. Nah, kita lanjut, kita masuk ke jenis-jenis bubut CNC. Nah, menurut saya ya untuk jenis-jenis mesin bubut CNC itu ya dapat dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama ya dilihat dari pekerjaannya ya. Nah, untuk yang dari pekerjaannya ini juga ada dua jenis atau dua bagian. Yang pertama mesin bubut CNC training unit ya, atau dikenal dengan CNC TU2A. CNC training unit ini ya dipergunakan untuk pelatihan dasar pemrograman dan pengoperasian CNC yang dilengkapi dengan EPS ya, External Programming System. Mesin CNC jenis training unit ini hanya mampu dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan ya dengan bahan yang relatif lunak. Jadi untuk CNC TU2A ini hanya sekedar untuk latihan, karena ini namanya juga training unit, jadi unit latihan ya, untuk latihan pemrograman dasar dan pengoperasian dasar CNC. Nah, bedak-bedak yang dibuat juga ini untuk bahan yang lunak ya. Nah, ini training unit itu yang pertama. Untuk mesin bubut CNC dilihat dari pekerjaannya. Yang kedua, ini ada contoh ya, ada contoh untuk mesin bubut CNC training unitnya. Ini ada dua jenis, ada yang dominan warnanya kuning ya, ini tidak dilengkapi dengan monitor. Nah, ini yang warnanya dominan catnya ini ya dilengkapi dengan monitor.
kedua-duanya ini sama-sama mesin bubut CNC Training Unit atau TU2A. Ini hanya contoh ya, barangkali ada yang belum tahu, tapi kalau sudah sering atau pernah ya browsing di internet ya, mungkin kalau pernah baca bisa pernah melihat, tapi kalau belum sama sekali makanya saya tampilkan di sini. Oke, yang kedua, untuk jenis-jenis mesin bubut dilihat dari pekerjaannya. Yang kedua, mesin bubut CNC Production Unit ya, atau dikenal dengan CNC PU2A. Nah, mesin CNC Production Unit ini dipergunakan untuk produksi massal, sehingga mesin ini dilengkapi dengan aksesoris tambahan seperti sistem pembuka otomatis yang menerapkan prinsip kerja hidrolis ya, pembuangan datal dan sebagainya. Nah, jadi mesin production unit ini atau PU2A inilah yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan atau industri manufaktur ya, untuk produksi massal ya, untuk komponen-komponen otomotif ya. Oke, ini contoh untuk jenis-jenis mesin bubut PU2A ya. Nah, ini seperti Ahmadiyah juga, ini termasuk PU ya. Nah, cuma digunakan di dunia pendidikan. Nah, yang merek Sandok juga ini termasuk PU. Ataupun yang banyak di internet juga itu kebanyakan PU2A. Itu dilihat dari pekerjaannya. Kemudian ya, yang kedua ya, mesin bubut CNC dilihat dari jumlah sumbu atau aksisnya. Nah, untuk mesin bubut CNC dilihat dari sumbunya juga, ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ya, ini mesin bubut CNC dengan dua sumbu atau dikenal dengan istilah two axis. Nah, mesin bubut dua axis ini terdiri dari ya, dua persumbuan, makanya dikatakan mesin bubut CNC dua sumbu, yaitu aksis X dan aksis Z. Ya, seperti ini, lihat di gambar, ini TU2A, ini Ahmadi, ini yang Sandong, ini masih masuk ke dalam mesin bubut CNC dua aksis. Nah, ini mesin kalau dilihat dari sumbunya ini masih banyak digunakan di industri ya, masih banyak. Nah, mungkin untuk ya yang untuk membuat benda-benda sederhana saja ya, tapi bentuknya yang silindris. Tapi kalau sudah ada kombinasi bentuk selain dari silindris itu, maka harus menggunakan kalau di bubut ya, menggunakan mesin bubut yang multi axis, karena memungkinkan bukan hanya sekedar bentuk silindris, tapi kalau hanya silindris saja bisa dikerjakan di mesin bubut dua sumbu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mesin bubut CNC ya, lebih dari dua sumbu atau istilahnya itu multi axis. Ini secara umum ya yang saya bahas. Mesin bubut multi axis ini memiliki lebih dari dua persumbuan, makanya dikatakan multi axis ya. Nah, ini contoh gambarnya di industri seperti ini. Nah, ini Nakamura, ini apa namanya merek ya. Ini seperti ini. Nah, ini mudah multi axis ya. Ini kan eretannya bisa melintang memancang, tapi ini ada apa namanya sumbu lagi ya untuk alat potongnya. Ini muter, ada spindlenya juga. Ini posisinya bisa berubah-ubah, makanya dikatakan multi axis. Ini juga sama nih ya, ini turretnya banyak. Nah, ini bisa apa namanya itu lebih dari dua sumbu ya. Nah, untuk multi axis ini ada yang 3 sumbu ya. Kalau 3 sumbu ya, misalkan sumbunya itu X, Z, nah yang satunya bisa A1 kalau 3 sumbu. Kalau 4 sumbu atau axis bisa juga itu sumbu yang 2 itu XZ,
ya, yang ketiga A1, yang keempat A2 ya, tergantung dari jenis mesinnya ya. Jadi untuk yang multi axis ini banyak ya, ada 3 axis, 4 axis, 5 axis, 6 axis. Nah itu. Nah untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat video di YouTube ya, itu banyak ya, cari yang multi axis atau yang lebih dari 2 sumbu, itu sudah termasuk multi axis. Seperti 3 sumbu juga sudah masuk. Nah ini jenis-jenis mesin bubut ya, jika dilihat dari banyaknya sumbu. Yang kedua, nah sekarang kita masuk ya ke pembahasan bagian-bagian mesin bubut. Nah ini mesin bubut Ahmadi ya, seperti yang kita punya. Nah kalau ini secara garis besar atau sepintas ya, ini untuk bagian-bagian mesin bubut CNC-nya ini dapat kita lihat di sini. Nah, yang utama aja ya, pada prinsipnya kalau yang lain itu sama dengan mesin bubut konvensional. Cuma ini yang kira-kira di mesin bubut konvensional tidak ada yang sebagian besar dibahas. Seperti di sini kontrol ya, ini maksudnya ini kontrol panel. Ya, jadi kontrol panel itu yang ini ya. Ini kotak pengendali ya, atau pengontrol. Jadi kalau ingin mengoperasikan mesin, memasukkan data ini di sini. Kemudian di sini ada tool turret. Nah, tool turret ini sebagai tool post-nya ya, sebagai tool base-nya atau tempatnya pahat lah. Cuma ini untuk pergantian toolnya itu muter, makanya dikatakan tool turret, atau ada istilah revolver. Kemudian di sini juga ada tailstock. Nah, ini tailstock ini kepala lepas ya. Ini kepala lepasnya tidak jauh beda dengan di konvensional. Ini tempat untuk untuk menyenter atau menopang medan kerja. Ya, di sini menggunakan senter mati atau senter tetap. Ini tailstock atau kepala lepas. Kemudian di sini ada MPG. Nah, MPG ini untuk menggerakkan sumbu secara manual ya pada saat setting referensi, seperti setting titik nol. Ini supaya mudah, tidak geser-geser ini, karena ini posisinya atau penempatan di atas susah ya, kita gunakan MPG di sini. Tinggal kita mendekati benda kecil juga, itu saat setting ya, kita bisa mengatur dengan mudah jika menggunakan MPG. Kemudian di sini ada bagian elektrik. Elektrik ini ada di bagian belakang mesin. Ya, bloknya yang berkaitan dengan elektrik ini ada di sini. Nah, ini seperti ini nih ya, ini servo driver ini ada di belakang. Ya, semuanya ada di belakang semua. Kemudian spindle ini dilihat ya, agak gelap. Ini sebenarnya ini pencekam ya, di sini ini tidak kelihatan ini karena terhalang oleh tutup. Ya, ini spindle utama ya. Spindle utama itu ya untuk putaran dari mesinnya ya, pencekam ya, di posisinya di spindle. Nah, benda kerja di posisi spindle, jika dicekam di situ diputar. Nah, inilah ya yang namanya spindle. Nah, itu kalau kita lihat bagian-bagian mesin bubut CNC dari jenis mesin bubut CNC Ahmadi. Nah, tapi secara umum ya, untuk pembahasan mesin bubut CNC ini ya, bagian-bagiannya dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Ya, bisa dilihat dari bagian mekanik ya, dari bagian elektrik ya, yang ketiga dari bagian kontrol atau kendali. Nah, ini secara umum. Kalau tadi kita lihatnya itu di mesin buatan Ahmadi ya, merek Ahmadi lah. Tapi kalau ini kan secara umum ya. Oke, bisa sama, kalau secara umum bisa mungkin ada perbedaan. Oke, kita bahas di bagian mekanik ya, bagian mekanik mesin bubut CNC. Yang pertama spindle. Nah, tadi yang seperti saya katakan ini pada prinsipnya sama ya, di Ahmadi juga. Cuman kalau ini komponennya seolah-olah ini dilepas ya dari mesin. Nah, ini spindle. Nah, spindle ini bagian mesin yang fungsinya ini menggerakkan atau memutar cap ya, otomatis
kalau memutar cak atau kolet ya, ini otomatis fungsinya itu memutar benda kerja ya. Untuk apa? Untuk membubut benda kerja ya. Ini maksud dari saat proses machining berlangsung. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, cak atau cekam. Cak adalah alat pencekam ya, alat pencekam benda kerja ya pada saat proses machining. Nah, untuk ukuran cak itu sendiri ya dapat disesuaikan dengan ukuran diameter benda kerja. Jadi ini saat mencekam benda kerja ini ya, ini rahang ya. Ini bisa kendor, lebar, bisa sempit ya, tergantung ukuran diameter benda kerja. Nah, cak ini berada di posisinya di spindle ya. Nah, yang fungsinya untuk mencekam benda kerja. Nah, ini bagian yang kedua. Kemudian bagian mekanik yang ketiga ada eretan atau support. Maaf, ini ada kurang ketik ya. Ini support atau eretan. Nah, fungsi dari support atau eretan ini merupakan bagian mesin yang berfungsi untuk menggerakkan sumbu ya. Baik itu sumbu X melintang dan sumbu Z ya memanjang. Kalau kita lihat ilustrasi di sini ya, ini blade mesin yang paling bawah panjang. Nah, ini eretannya ya. Jadi kalau eretan memanjang itu pergerakannya memanjang. Nah, ini sumbu Z ya. Kemudian untuk yang gerakan melintang inilah sumbu X. Nah, ini kalau kita lihat dari ilustrasi atau gambar di sini. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu tool turret. Nah, tool turret ini kalau kita lihat di gambar ini ya, ini tool turret. Tool turret ini merupakan bagian mesin bubut ya yang digunakan untuk memasang pahat ya. Jadi tool turret ini tempat pemasangan untuk pahat atau tool ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini tool turret ya. Ini kalau kita hitung ini ada bisa secara langsung atau secara bersamaan bisa dipasang sekaligus ya 8 tool atau 8 alat potong, atau mungkin yang 6 itu pahat ya, dengan jenis-jenis yang berbeda. Yang 2 bisa center drill ataupun bore. Ini center drill ini dipasang 1. Nah, ini tool turret. Nah, selain istilah tool turret juga ini ada yang mengatakan revolver ya, atau bisa disebut juga tool turret itu sebagai revolver. Kenapa dikatakan revolver? Karena saat pergantian tool ini ya, ini yang terpasang ini ya, ini kalau kita ganti misalnya ini T1 ganti, kita pilih T2 maka akan muter ya, muter. Nah, itu lihat ini akan posisinya mendatar di sini. Nah, ini saat pergantian tool itu muter ya, seperti pergantian peluru pada pistol ya, yang dikatakan istilahnya itu revolver, maka ini juga dikatakan revolver ya. Mungkin ada persamaan dari sisi itu pergerakan toolnya. Oke, selanjutnya yang kelima, kepala lepas atau tailstock. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kebetulan di sini dipasang ya cak ya, cak. Nah, ini fungsinya sebagai tempat pemicu ujung benda kerja yang dibubut. Maksudnya pemicu ini bisa dikatakan penahan ya, penahan atau penopang lah. Jika kita membubut, nah misalkan yang dicekamnya bagiannya sedikit, yang dibubutnya agak panjang, maka perlu ditopang dengan senter ya, senter putar di kepala lepas. Nah, itu maksudnya. Kemudian sebagai tempat kedudukan bor pada waktu mengebor. Nah, ini untuk mengebor itu sebenarnya ada atau bisa langsung ya. Jadi kalau misalnya kalian mengebor ya, untuk membuat lubang yang besar, maka bisa langsung bornya itu masukkan pada kepala lepas.
karena biasanya tangkai dari bor itu sudah berbentuk tirus ya. Nah, kalau misalkan kurang besar pakai sarung penambah, jika terlalu besar gunakan sarung pengurang ya. Jadi ini maksud dari fungsi yang kedua ini, jika menggunakan bor yang besar maka bisa langsung dipasang di sini. Kemudian yang ketiga sama ini prinsipnya dengan ini, tempat dudukan penjepit bor. Nah, jadi kalau membuat lubang yang lubangnya ukurannya kecil ya, tidak, ini kebalikan dari ini, kecil, maka itu kan perlu penjepit ya. Jadi penjepit bornya itu ya dipasang di kepala lepas, kemudian baru dimasukkan bor yang akan kita gunakan, itu maksudnya. Nah, mungkin itu fungsi dari kepala lepas ya, beberapa fungsi dari kepala lepas. Nah, jadi kalau yang di sini nih sebenarnya yang pertama untuk memasang ya senter putar ya, senter putar yang dipasang itu senter putar alatnya, tapi fungsinya untuk menyangga benda kerja. Oke. Selanjutnya kita masuk ya ke pembahasan bagian elektrik mesin boot CNC. Nah, untuk bagian elektrik ya, listrik ini yang berkaitan dengan listrik. Ini yang pertama motor listrik. Nah, untuk jenis motor listriknya ini digunakan atau mesin listrik ini digunakan sebagai sumber putaran utama mesin bubut. Nah, jadi sumber putaran utama dari mesin bubut itu sebenarnya berasal dari motor listrik ini sebagai penggerak utama. Nah, motor yang digunakan ini memiliki daya kurang lebihnya 3 HP ya. Putarannya itu ya, kalau yang 3 HP itu kurang lebih 2772 RPM. Nah, ini untuk tampilan gambarnya seperti ini. Ya, di mesin-mesin bubut ini seperti ini. Tapi kalau untuk di mesin CNC ini agak berbeda ya untuk tampilan atau konstruksinya, tapi pada prinsipnya sama motor listrik. Kemudian bagian elektrik yang kedua ya, motor servo. Nah, ini lihat motor servo seperti ini. Kalau kita lihat sepintas ya, ini mirip seperti motor listrik ya, motor listrik. Nah, fungsinya juga sama, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, ini bentuknya ini agak cenderung kotak ya, ini bentuk dari motor servonya. Kemudian motor servo ini digunakan untuk mengendalikan eretan memanjang atau sumbu Z dan eretan melintang atau sumbu F. Ya, jadi untuk motor servo ini sebagai penggerak ya, penggerak dari eretan ya, eretan melintang ataupun eretan memanjang. Jadi eretan itu bergerak, yang menggerakkannya itu motor servo ya. Oke. Itu bagian elektrik yang kedua. Untuk bagian elektrik yang ketiga ada servo driver. Nah, ini gambarnya seperti ini. Tadi di GSK juga ini yang milik GSK ya. Tadi di dalam kotak elektrik di GSK ini ada seperti ini ya, tapi di bagian belakang ya tidak kelihatan kecuali dibuka pintunya. Kemudian servo driver ini digunakan untuk mengontrol motor servo. Nah, jadi untuk setiap motor servo itu dikontrol oleh sebuah servo driver. Jadi servo ini ada pengontrolnya ya, yang namanya servo driver. Kalau misalkan mesin bubut itu ada 2 eksis menggunakan 2 servo, maka servo driver yang digunakan juga 2. Kalau misalkan mesinnya itu menggunakan 4 motor servo, maka servo driver yang digunakan juga 4 ya, jadi menyesuaikan banyaknya servo ya. Oke. Ini bagian elektrik yang ketiga. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian kontrol ya, atau kendali mesin bubut CNC. Yang pertama kontrol panel. Nah, ini kontrol panel, ini contohnya, ini hanya contoh saja untuk macam-macam kontrol panel. Ini sebenarnya macam-macam, banyak tergantung dari
merek atau perusahaan yang membuatnya ya. Nah, bagian controller ini merupakan bagian mesin yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan mesin. Nah, controller ini merupakan otak dari mesin CNC. Nah, untuk merek controller itu sendiri ya tergantung dari perusahaan yang membuatnya. Ada kontrol GSK, Fanuc, Mitsubishi, Siemens, Vagor, dan lain-lain. Nah, jadi kontrol panel ini merupakan ya, atau bisa dikatakan otak dari mesin CNC. Kenapa? Karena ya semua data-data yang diinput atau untuk mengoperasikan mesin CNC itu ya awalnya dari sini. Ini yang kita operasikan ya. Yang kita kotak-atik itu di sini. Makanya ini dikatakan sebagai otaknya ya. Nah, itu. Kemudian nah ini kalau yang di tampilan ini kontrol jenis GSK ini sederhana ya, mudah. Nah, kemudian ada yang Fanuc, ini kontrol buatan Jepang. Nah, ini juga lumayan banyak ya digunakan di perusahaan. Mitsubishi ya, itu kalau ada mesin CNC yang kontrolnya Mitsubishi, ini mungkin Mitsubishi buatan, kalau bahasanya ini Jepang ya bahasanya, mungkin Jepang atau mungkin negara lain lah. Nah, ini sinumerik. Nah, kontrol sinumerik ini biasanya untuk jenis bubut yang mereknya Siemens. Kemudian ada Vagor dan lain-lain, banyak sih untuk itu. Tapi yang banyak itu sinumerik, Siemens, ya, Mitsubishi, Fanuc. Nah, kalau GSK ini dari Cina ya, kalau GSK. Nah, ini kontrol panel. Kemudian bagian kontrol atau kendali yang kedua MPG ya, MPG atau manual pulse generator ya, yang disingkat MPG adalah perangkat yang disambungkan ke kontrol panel ya untuk mengendalikan sumbu-sumbu mesin CNC secara manual jika terjadi kesulitan untuk mengendalikannya dari kontrol panel. Nah, ini maksudnya ya dari penjelasan ini ya, atau mungkin ya biasanya untuk MPG ini digunakan untuk setting-setting referensi ya, seperti misalkan ya setting titik nol benda kerja. Nah, karena kontrol panel itu posisinya di atas biasanya ya, dan itu terbatas walaupun bisa diputar-putar atau digeser, itu pergeserannya terbatas. Nah, pada saat kita setting nol benda kerja itu kan ketika kurang jelas ya, maka kita harus mendekati mesin ya, mendekati benda kerja yang terpasang supaya lebih jelas dan tidak ada kekeliruan. Nah, karena ini terbatas ya, untuk memudahkannya ini kita bisa lebih dekat dengan settingan atau benda kerja ya dengan mesin, maka kita bisa gunakan MPG. Jadi MPG ini bisa dibawa-bawa ya, sambil memasang, menyeting ya, sambil melihat, memperhatikan. Kita juga bisa menggerakkan secara manual untuk penyentuhan benda kerja menggunakan MPG. Nah, ini jadi fungsi dari MPG maksudnya.